Cukup situ berarti. Semua orang yang telah menjadi, semua bukan hanya satu. Jadi yang percaya, engkau mengatakan iman di sini. Jadi semua orang yang percaya tetap bersatu. Kalau iman hanya mengerti dalam soal Ya. hubungan pribadi, lebih kau tinggal di hutan sendiri. Kau tidak usah datang ke misa. Kau tidak berpartisipasi dalam gereja basis. Kau tidak perlu lagi kor. Kau tidak perlu lagi baptis kau anak, nanti tunggu dia pilih sendiri dia punya iman. Kau tidak perlu ajak lagi dia ke misa karena nanti itu urusan pribadi dia punya. Jadi hati-hati kalau hanya mengatakan iman sebagai sebuah keyakinan pribadi. Kalau begitu bukan hanya jadi Katolik, kau pergi ke agama lain juga selesai. Ya, Romo. Di manakah imanmu bertumbuh? Itu pertanyaan saya. Apakah dia tumbuh sendiri atau dia tumbuh karena apa? Sekarang pertanyaan saya, dari mana menurut kitab suci mulai imanmu? Imanmu dimulai dari mana, saudaraku? Engkau jelaskan, karena itu iman itu engkau bilang hubungan privasi, hubungan pribadi, maka sekarang engkau harus jawab. Dari mana mulai iman itu? Engkau terima imanmu dari mana? Eh, saya terima imanku ini. Maksudnya Romo, maksudnya iman yang seperti apa ini lagi Romo? Engkau iman itu jatuh sendiri dari langit kah? Yang kau punya sekarang kau terima dari siapa? Ya, warisan dari orang tua semacam begitu Romo. Kalau itu hanya Karena karena saya kita iman secara Katolik, iman secara Katolik. makanya di Ya, situ harus dipertanyakan di sini yang kau tadi bilang hubungan pribadi saja. Ternyata iman itu iman warisan. Bantu dulu 2 Timotius 1 ayat 5. Bantu dulu Father. 2 Timotius 1 ayat 5. Oke. Sebab itu, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi engkau tidak bisa bahwa iman itu hanya relasi pribadimu, privasimu dengan Tuhan. Kalau iman itu engkau terima dari orang tuamu, bagaimana engkau bilang itu relasi privasi? Kalau engkau sudah terima dari orang tuamu, bagaimana engkau bilang privasi di situ dengan Tuhan? Engkau sudah bisa mengerti. ya Romo, betul juga. Tidak bisa Romo. Ya, karena saya juga Romo bingung dengan apa? Ada ayat dalam kitab suci yang mengatakan, sorry Romo, saya orang awam, saya tidak tahu banyak tentang bunyi-bunyi kitab suci dari Injil ini, ayat ini, tentang hal berdoa. Ketika kamu berdoa, ketika kamu berdoa, pergilah di dalam kamar, yang bunyi seperti itu Romo. Berdoalah. Oke, Matius, bantu dulu. Jangan dulu, engkau sudah loncat ke doa. Kita omong tentang iman, engkau jangan dulu loncat ke doa. Engkau tadi bilang iman itu adalah hubungan privasi. Begini, doa itu salah satu ungkapan. Ya, karena dari situ saya berpendapat Romo. Ya, karena dari situ saya berpendapat bahwa iman itu adalah privasi. Karena hubungan antara kita dengan Tuhan yang disampaikan lewat doa. Oke, nah ini yang jadi persoalan di tafsir. Oke, kita bantu dulu ketika Yesus mengajarkan berdoa, dia mengajarkan seperti ini dulu. Oke, bantu dulu Matius 6 yang dia maksudkan. Bantu dulu dari ayat 1 berarti. Oke, baik Pak. Matius bab hati-hati sekali karena sebelum masuk ke doa, kita bantu dulu di Kisah 2 ayat 42. Oke. Apakah iman itu hanya berdoa atau dia punya ekspresi yang lain? Oke, baik. Kita ke kisah dulu ya. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul
untuk memecahkan roti dan berdoa. Something. Di situ kau berdoa di dalam persekutuan atau sendiri saja di situ? Ayat itu mengatakan apa? Di dalam persekutuan kata mereka atau kata kau atau mereka di situ. Frater, bantu dulu. Baca kembali ayatnya lengkap. Saya mau tahu bahwa doa itu dalam persekutuan atau doa itu pribadi. Ya, baik. Saya bacakan sekali lagi. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Something. Di situ berdoa itu dalam komunitas atau sendiri? Di situ diomong. Mereka berkumpul, mereka komunitas. berkumpul. Jadi konsep pertama, Dalam iman komunitas. itu iman. Karena itu iman pertama itu diekspresikan di dalam komunitas. Di situ dikatakan mereka Komunitas. berdoa di dalam komunitas. Di situ dikatakan mereka berdoa dalam komunitas atau berdoa sendiri menurut engkau tadi yang ambil dari Matius dan sebentar kita ke sana. Ya. Di situ dikatakan mereka Komunitas. berdoa dalam komunitas atau mereka berdoa sendiri. Berdoa dalam komunitas. Lalu kenapa engkau bilang doa sendiri kau ambil dari Matius? Sekarang kita sandingkan ke Matius, nanti saya jelaskan bagaimana engkau tafsir. Tadi sudah tafsir sangat pribadi, oke. Bantu dulu. Oke. Matius 6 ayat apa tuh? Mulai dari 3. Oh, mulai dari 3. Oke. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tahan dulu di situ. Jika engkau memberi sedekah, jangan beritahu tangan kirimu, tangan kananmu yang kasih. Engkau bisa mengerti itu dulu pertama. Teman-teman, tolong kalau kalian beri bantuan untuk orang lain, tidak perlu sosmed tahu semua. Baca kembali, Frater. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Lanjut, Frater. Ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, omong tentang hati-hati di situ. Banyak orang yang mau tunjukkan, saya berdoa, saya memberi sedekah, saya berbuat baik. Oke, lanjut ayatnya nanti Yesus ya. Setelah sedekah, dia omong tentang doa. Doa, iya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Something engkau mute-kan dulu. Aduh. Doubling ini. Tidak bisa mute-kan dia nih. Aduh. Something engkau bisa mute-kan sendiri. Karena saya tidak bisa mute-kan engkau dari sini. Karena Oke. Yesus memberikan komparasi cara berdoa orang Farisi dengan cara berdoa kita sebagai pengikut dia. Oke, lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Something itu doa itu salah satu dari ekspresi iman bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Something. Doa itu hanya salah satu Iya, Rom. ekspresi, hanya salah satu dari ekspresi bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Ya, saya percaya kepada Tuhan. Doa pribadi itu hanya salah satu ekspresi dari engkau yang bilang percaya kepada Tuhan. Salah satunya saja. Ada ekspresi dari iman dalam berbagai hal. Engkau jawab dulu. Doa adalah satu-satunya ekspresi, hanya doa adalah satu. Gimana ya harus menjelaskan ini nih?
Perhatian. Maksudnya tadi dia seolah-olah mengatakan bahwa doa itu satu-satunya ekspresi dari iman. Ini berbahaya sekali. Doa pribadi something. Ya, Doa pribadi adalah satu-satunya ya, ekspresi dari engkau percaya kepada Tuhan. ya, selama ini Romo, makanya saya tanya kepada Romo, karena selama ini pandangan saya begitu Romo, penafsiran saya, doa adalah hanya satu-satunya ekspresi. Oh, berarti itu pandangan pribadi, berarti pendapat pribadi begitu. Yang tadi kitab suci Ya, mengatakan selama bahwa ini yang selama, oke. Iman itu yang pertama membuat mereka setia kepada pengajaran para rasul. Yang kedua, membuat mereka masuk dalam persekutuan. Dan yang ketiga, mereka doa dan ekaristi. Iman itu di Kisah 2 ayat 44 membuat mereka membantu orang lain. Karena itu kalau engkau baca tadi, kalau engkau berdoa masuk ke kamarmu, itu salah satu dari ekspresi dari iman, yaitu berdoa pribadi. Jadi selama ini engkau tidak Iya, pernah misa? puji Tuhan Romo setiap hari Minggu pergi misa. Lalu engkau pergi misa sendiri, misa pribadi? Tentunya banyak orang Romo. Berarti Satu stasi begitu loh umatnya. persekutuan membuktikan bahwa engkau juga beriman atau tidak, karena iman itu dibuktikan di dalam komunitas, di dalam persekutuan. Nganceng mengerti toh. Jadi jangan engkau berpikir sudah saya berdoa pribadi itu sudah beriman, satu-satunya cara beriman. Kalau kau tidak bisa pergi misa lagi toh kalau gitu. Kalau suka engkau tidak bisa baptis anak lagi karena satu-satunya ekspresinya berdoa. Iya. Tadi Romo yang saya maksudkan tadi Romo berbicara keyakinan kita kepada Kristus atau kepada Tuhan. Menurut saya itu sangat privasi dalam arti tidak usah diperdebatkan. Itu maksud saya tadi. Saya meminta maksudnya tidak perlu kalau orang, saudaraku, kalau orang ajar salah, karena iman itu tumbuh dari mana dulu? Engkau omong tentang kepercayaan, ini bahaya saya relativisme. Kalau engkau begini, saudaraku, Yesus ajar beda, Protestan ajar lain, lalu kau tinggal diam? Contohnya, Yesus bilang Ekaristi itu simbol. Kau jawab dulu. Yesus bilang Ekaristi itu simbol? Kau jawab dulu. Yesus bilang Ekaristi itu simbol atau benar-benar? Oke, kita baca dulu. Makanya, kalau engkau tidak tahu bagaimana engkau bilang itu relasi privasi, jangan selamat bodoh. Baca dulu 1 Timotius 2 ayat 4. Karena kalau engkau keluar saya keras sedikit. Kau selamat, jangan bodoh. Selamat tahu kenapa engkau selamat. Makanya yang menghendaki semua orang selamat dulu. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Oke, baik Pater. Diingat baik-baik ayatnya ya, supaya belajar. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Engkau sudah mengetahui kebenaran tentang imanmu? Engkau sudah peroleh semua pengetahuan tentang kebenaran? Standar selamat di situ juga. Harapan Tuhan, juga jangan selamat bodoh. Selamat karena engkau tahu apa itu selamat. Engkau sudah tahu tentang iman Katolikmu? Engkau sudah tahu waktu engkau terima Ekaristi bahwa engkau terima dia benar-benar? Sedangkan Protestan bilang itu simbol dan saya harus tinggal diam? Dan engkau sebagai Katolik harus tinggal diam? Iya, Romo. Tidak kalau bisa kau tinggal diam, kau Bro. relativis buat apa di sini kalau begitu? Makanya kau tinggal saja di hutan toh kalau itu sendiri saja buat rumah, tidak usah tinggal di kopan istri. Iya, Romo. Sekarang pertanyaan saya, ketika engkau pergi Ekaristi, engkau terima apa di situ? Terima komuni suci Romo. Ya, siapa yang kau terima?
Siapa yang kau terima di Ekaristi? Tubuh dan darah Kristus, Romo. Dia itu sendiri. Sedangkan Protestan ajar bahwa itu bukan dia, itu simbol saja. Lalu kau tinggal diam, kau tidak usah debat, kau tidak usah cerahkan. Kalau saya Ya, tahu bahwa makanya ada dari orang situ tadi Romo saya sebentar, kalau saya tahu bahwa ada saudara saya yang keliru dan saya tinggal diam, saya yang berdosa. Saya bisa berbuat baik untuk dia untuk kembali kepada jalan yang benar dan saya diam, saya berdosa. Bantu dulu Yakobus 4 ayat 17. Kalau saya tahu bahwa saya bisa berbuat baik dan saya tidak berbuat baik, saya berdosa. Oke, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya tahu bahwa Protestan keliru dalam memahami Ekaristi dan saya diam saja, saya berdosa. Saya tahu bahwa selama ini engkau tidak tahu tentang imanmu dan saya bisa buat baik dan mengajar iya, engkau supaya engkau baik, tahu baik tentang imanmu dan saya tidak buat baik. Saya berdosa. Kebaikan yang sementara kita omong ini di mana? Yakobus yang sama 5 ayat 19-20. Kalau ada saudara kita yang berada di dalam error doktrinal dan saya bantu dia supaya pahami iman yang sesungguhnya seperti apa, kebenaran yang seperti apa, maka saya menyelamatkan jiwanya dan menutupi pelbagai dosa. Oke, Yakobus 5. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Di situ bukan soal hubungan pribadimu dengan Tuhan. Iman itu bisa menyimpang atau tidak menyimpang di situ. Yang menyimpang dari iman, di situ dikatakan itu atau tidak? Baca kembali frater, bagian pertama. Imanmu bisa disimpangkan atau tidak di situ? Engkau bilang kalau sudah percaya tidak bisa menyimpang lagi. Siapa bilang tidak di situ? Menyimpang dengan apa? Dengan pergi percaya doktrin-doktrin lain. Bantu dulu frater. Ayat 19. Saya ulangi lagi ya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Makanya pertanyaan saya selama ini, aku selama ini berpikir bahwa iman itu sangat pribadi. Ternyata di dalam kitab suci bilang iman komunitas. Contohnya, ketika Petrus di penjara, kisah 12 ayat 5. Siapa yang berdoa untuk dia? Butuh doa dari orang lain. Sedangkan pemimpin ada di penjara, saya bertanggung jawab untuk mendoakan dia. Oke, kisah 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi gereja dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Seluruh gereja mendoakan seorang pemimpin yang dipenjarakan. Kalau itu iman pribadi, buat apa gereja mendoakan Petrus di situ? Something, engkau bisa mengerti. Kau buat apa lagi berdoa untuk Petrus? Karena imannya Petrus sangat pribadi. Waktu gereja mendoakan dia waktu dia di penjara, buat apa lagi? Emang gue pikirin, iman gue pribadi kok. Oke, sekarang iman pribadi diekspresikan di dalam perbuatan komunitas dan ibadah komunitas. Ibrani 10 ayat ke-24-25. Marilah yang pertama kita mendukung dalam perbuatan baik, yang kedua marilah kita mendukung di dalam ibadah kita, jangan tinggalkan ibadah itu. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Something di situ omong tentang kita, atau kau sendiri atau saya sendiri. Di situ dikatakan marilah kita mendukung, memotivasi untuk perbuatan baik, atau marilah saya mendukung diri saya sendiri untuk perbuatan baik. Ayo engkau jawab dulu. Halo. Paman something monitor. Aduh, mana orangnya nih? Masih mute itu. Waduh, gimana nih? Ini orangnya kemana ya? Something, paman something. Aduh, jaringan kah? Kok jaringan pasti di sini keterangannya merah loh. Halo. Halo, Ya, tadi kemana? Ada di tempat kah? jaringan di sini, Romo. Waduh. Halo, halo. Oke, kita over ke pertanyaan yang lain dulu karena rugi waktu nih. Halo. Something engkau di bawah dulu ya, engkau perbaiki kau punya jaringan dulu daripada saya rugi waktu di sini. Kau perbaiki kau jaringan dulu, kau minta naik nih. Karena saya omong sendiri, capek juga. Oke, tadi ya siapa yang mau tanya yang lain di atas? Oke, ini ada Bu Veronica, paman boxing, ini rumah Donulat ini, lalu Waras ini. Boleh Oke, siapa Romo, dulu? Oke, Bu Vero. selamat malam Romo, selamat malam semuanya. Romo, saya ini agak bingung sedikit ya Romo, tentang sabda Tuhan di Yohanes pasal 8 ayat 29. Sabdanya, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dalam hal ini, berkaitan dengan masa Paskah, saya ingin mencoba bertanya kepada Romo. Ini juga tahu bahwa Yesus satu dengan Bapa, dan Yesus menjalankan segala perintah Bapa sampai wafat di kayu salib. Seperti tadi yang disampaikan itu, ia menyertai aku. Namun, di dalam Matius pasal 27 ayat 46, saya bacakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang akan saya tanyakan kepada Romo, apakah Tuhan Yesus ragu dalam hal ini ditinggalkan oleh Bapa? Terima kasih Romo, mohon pencerahan.
Itu ungkapan penyerahan. Setelah itu, Allah ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Benar, Yesus adalah benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Ya Romo. Yesus tidak pernah rasa lapar, Vero? Tidak Romo. Yesus tidak pernah makan? Yesus makan dong. Kalau begitu dia punya rasa lapar. Lapar dan haus. Yesus tidak menangis? Menangis di Yerusalem. Ya, sudah jawaban seperti itu, benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Oh, begitu ya Romo ya. Jadi bukan karena ketakutan ditinggal Bapak itu disalib itu enggak ya Romo? Ekspresi dari kemanusiaan. Terima kasih Romo, sudah cukup jelas bagi saya. Yuk. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bu Vero? Belum menemukan, brother. Terima Oke, kasih. baik. Ya. Oke, kita ganti yang lain dulu ya. Oke, ini ada Ratu, Paman Duan Lolat sama Waras. Ini siapa dulu? Saya dulu. Oke, silakan Bu Ratu. Oke. Ya, selamat malam Romo dan teman-teman. Ya, malam silakan. Terima kasih. Ini pertama kali saya bergabung follow Romo dengan akun kafe dan mengikuti dari awal tadi. Ini luar biasa. Di sini pertanyaan saya mulai dari hal-hal yang sederhana dulu Romo. Karena ini gelas saya benar-benar kosong sehingga saya perlu mengisinya. Karena sehari-hari dunia saya Ratu, engkau Katolik atau Protestan? saya Katolik Romo. Karena kau bilang Karena kosong dunia tadi, saya- makanya saya harus tanya juga Protestan atau Katolik. Karena kalau Katolik yang kosong ini yang harus kita perbaiki. Kita tambal dia Ya, punya Romo. gelas pecah itu. Oke. Ya, karena sehari-hari saya selalu berkecimpung dengan anak-anak remaja, jadi pastinya saya selalu menemukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dari anak-anak itu. Salah satu pertanyaan. Nah, ini saya mulai dari pertanyaan yang sederhana saja, mohon dijelaskan dengan kalimat yang sederhana juga, Romo. Arti Ratu, bukan persoalan di pertanyaan, persoalan ada di jawaban. Jadi, engkau jangan bilang semua pertanyaan tidak ada yang sederhana bagi saya. Semua pertanyaan penting. ya, Romo. Oke. Ya, arti dari nama Yesus, nama Kristus, dan Mesias, Romo. Tolong penjelasannya. Terima Mesias kasih. dan Kristus sama, yang artinya diurapi. Diurapi. Oke. Bantu dulu. Lukas 1 ayat 26. Mulai. Oke, Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret Lanjut. kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Yang hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Yesus. Lanjut sedikit. Dia Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. tapi di situ belum dijelaskan nama Yesus. Yesus dijelaskan di mana artinya? Matius 1:21.
Tapi kita, nama itu, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Tapi Yesus ini artinya belum tahu. Oke, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mesias lagi. Yesus artinya, baca itu, ialah yang Akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. dialah yang akan Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus artinya dialah yang Ibu Ratu. Sudah bisa mengerti di situ. Dialah yang menyelamatkan. dialah yang menyelamatkan. Sedangkan Kristus atau Mesias artinya yang Diurapi. saat mana dia diurapi? Makanya pentabisan Yesus adalah momen dia diurapi sebagai Imam Agung. Kita bantu dulu. Ibrani 5 ayat 6. Dari 5 dan 6. Nanti kita lihat di mana dia diurapi. Ibrani 5 mulai dari ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas yang lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Engkaulah anakku. Baca kembali yang tadi frater sebelum. Ya. Tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Engkaulah anakku. Engkau yang telah kuperanakan pada hari Ini. Ini penting sekali ya. Wah, kalau begitu Yesus tuh diurapi kapan? Ini bahaya sekali karena menurut Yesaya 61 ayat 1 sangat jelas di situ. Oke. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan. Roh Tuhan ada padaku. Ingat kata Roh Tuhan ada padaku karena Dia telah mengurapi aku. Oke, Ratu hati-hati di situ. Dua kata kunci. Roh Tuhan ada padaku karena Dia telah mengurapi aku. Sekarang kita harus bongkar di mana roh itu ada pada Yesus. Ini penting sekali. Tetapi sebelum ke sana, di dalam Yesaya 61 ayat 1, itu dia prefigurasi atau tipologi dari Lukas 4 ayat 18 ketika Yesus ke Yerusalem, ke Nazaret, dan dia masuk sinagoga, dia mengambil teks dari Yesaya 61 itu diulangi kembali dalam Lukas 4:18. Tapi garis bawahi, Roh Tuhan ada padaku sebab Dia mengurapi aku. Karena itu pada saat Roh Kudus hinggap di Yesus, saat itulah dia diurapi. Oke, Lukas bab 4 ayat 17 mungkin lebih bagus. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Yesus menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Sekarang kita harus buktikan di mana Roh Tuhan ada pada dia. Turun ke bab 3 ayat 21 mulai. Lukas bab 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan keluarlah suara dari langit. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ingat Ibrani 5 ayat 6 tadi?
engkaulah kau peranakan. Ingat Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan ada padaku karena dia mengurapi aku. Udah ada yang mas. Ulang kembali, ulang kembali Lukas, Albert, engkau sudah dimutkan, jangan buka ya, kalau tidak saya turunkan. Lukas 4 dikatakan, ambil kembali dari Yesaya 61 ayat 1, Roh Kudus, Roh Tuhan ada padaku sebab dia mengurapi aku. Karena itu pada saat di mana Roh Kudus turun atas Yesus dalam rupa merpati, pada saat pembaptisan. Karena itu pembaptisan adalah pengurapan Yesus sebagai Imam Agung. Digunakan oleh Protestan pembaptisan Yesus untuk berkatakan pembaptisan harus besar seperti Yesus sudah besar. Hati-hati sekali di situ. Karena itu Kristus atau Mesias artinya yang diurapi. Baik, Romo. Lalu Romo mau tanya lagi bagaimana hubungannya dengan kebangkitan, Romo? Hati-hati karena tidak ada hubungan dengan nama Yesus yang engkau tanya dengan kebangkitan. Ini saya tidak tahu. Yang tema berbeda atau bagaimana hubungannya? Berarti engkau masih omong dengan pertanyaan dengan pertanyaan kedua masih ada hubungan atau tidak? Ini saya bingung. Jadi engkau pisahkan pertanyaan dulu baru engkau datang ke sini. Kalau tidak bisa. Kita omong tentang nama Yesus, nama Kristus, lalu engkau tanya apa hubungannya dengan kebangkitan? Ini yang saya bingung. Pertanyaan yang mana nih? Pertanyaan berdiri sendiri atau pertanyaan punya kaitan karena engkau menggunakan kata penghubung? Bagaimana hubungannya dengan kebangkitan? Ataukah itu pertanyaan bagaimana kebangkitan menurut kitab suci? Ya, Romo. Jadi engkau hati-hati dalam pertanyaan karena saya jangan bikin saya bingung lagi menghubungkan bagaimana nih yang kau mau. Ya, jadi saya sempat baca di beberapa Ratu. Hubungan antara nama Yesus, nama Kristus dengan kebangkitan ataukah itu pertanyaan tentang kebangkitan? Berarti aku clearkan dulu, saya bingung nanti berdiri sendiri atau mas karena engkau menggunakan kata apa hubungannya dengan kebangkitan, makanya saya tambah bingung lagi. Omong tentang nama lalu kau kaitkan dengan kebangkitan. Ya, jadi informasi yang saya dengar beberapa pekan lalu, Kristus itu adalah gelar yang artinya adalah kebangkitan. Apakah seperti itu, Romo? Benar atau tidak? Oke. Saya sudah jelaskan Kristus tadi artinya yang diurapi. Diurapi. Tidak ada hubungan dengan kebangkitan. Baik, Romo. Makanya engkau jelaskan, oh saya pernah dengar bahwa Kristus adalah kebangkitan. Di mana arti Kristus Mesias sebagai kebangkitan? Tadi kita tanya sudah dijelaskan bahwa Mesias artinya yang diurapi. Karena sebab Roh Tuhan ada padaku dan aku diurapi. Selesai. Kristus Mesias artinya yang diurapi. Dari mana engkau dapat itu fiti bahwa Kristus adalah kebangkitan? Arti dari Kristus adalah kebangkitan. Engkau ambil dari mana? Engkau peroki mana, Ratu? Saya di Malang, Romo. Parokinya apa? Bukan tanya di Malangnya di mana? Di Paroki Leli, Maria diangkat ke surga. Kalau orang Katolik kalau tanya paroki dia harus sebut santo santanya lebih dahulu baru tempatnya di mana. Maksud saya seperti itu. Oke. Tidak apa maksudnya supaya kalau makanya pertanyaan jangan dobel Malang paroki apa? Leli apa? Pelindung. Makanya engkau tak bikin panjang pertanyaan saya macam seperti itu. Ya. Oke. Baik, Romo. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya akan tanya, Romo. Oke. Ya, terima kasih untuk penjelasannya, Romo. Oke, baik. Kita beralih dulu ya ke pribadi yang lain, ke